Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taufik Hendra Rizali, NDH 09, Jabatan Ahli Pertama Guru Penjas Orkes, Unit Tugas di UPTD SMPN 4 Batu Ampar. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu Hajah Rini Setiasih SHMH tentang analisis isu tupoksi. Nah, ada 5 isu sesuai tupoksi saya sebagai guru PJOK di UPTD SMPN 4 Batu Ampar. Yang pertama, kurangnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran PJOK secara daring. Yang kedua, belum optimalnya pembelajaran praktek PJOK di masa pandemi COVID-19. 3. Rendahnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran PJOK secara daring. 4. Sulitnya memantau kegiatan peserta didik pada masa pandemi COVID-19. 5. Belum optimalnya penilaian hasil belajar peserta didik. Analisis APKL. A berarti aktual, P problematik, K kehalayakan, dan L layak. Aktual berarti benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Problematik memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya. Kehalayakan berarti menyangkut hajat hidup orang banyak, dan L layak masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Berdasarkan isu yang ada, saya menggunakan analisis APKL dan ada 2 isu yang memenuhi syarat untuk segera dicarikan solusi pemecahannya. Yang pertama, kurangnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran PJOK secara daring. Dan yang kedua, belum optimalnya pembelajaran praktek PJOK di masa pandemi COVID-19. Analisis USG. USG yaitu urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan dianalisis. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu jika tidak ditangani segera. Dengan analisis USG, isu sesuai tupoksi saya sebagai guru PJOK ada 2 dan ranking pertamanya yaitu kurangnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran PJOK secara daring. Nah, ini diagram fishbone yang saya buat dari isu tupoksi yang sedang terjadi di UPTD SMPN 4 Batu Ampar. Isu tersebut yaitu kurangnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran PJOK secara daring. Ini ada beberapa penyebab, yaitu yang pertama media pembelajaran kurang menarik. Yang kedua, ketuntasan belajar tidak tercapai. Ketiga, orang tua yang sulit mengontrol kegiatan belajar anaknya. Dan yang keempat, penyampaian materi tidak maksimal. Berdasarkan analisis isu tupoksi guru dalam peningkatan mutu pelayanan publik terhadap peserta didik, saya akan mengangkat judul pengembangan konten PJOK menggunakan aplikasi TikTok untuk meningkatkan minat belajar siswa di UPTD SMPN 4 Batu Ampar. Kegiatan pemecahan isu ada 4. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran. Yang kedua, membuat media pembelajaran dengan aplikasi TikTok. Ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan keempat, melaksanakan penilaian dan evaluasi. Tahapan kegiatan pemecahan isu dan nilai aneka yang ada di dalamnya. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran. Nilai anekanya yang terdapat pada kegiatan ini antara lain tanggung jawab, membuat perangkat pembelajaran yang tidak membeda-bedakan asal usul peserta didik. Ketiga, perangkat pembelajaran yang proporsional. Artinya, setiap anak didik mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, jadi disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, inovasi. Yang keempat, waktu jam pembelajaran sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Yang kedua, membuat media pembelajaran dengan aplikasi TikTok. Nilai aneka yang ada di dalamnya yaitu konten yang dibuat harus bisa dipahami semua peserta didik. Yang kedua, menganjurkan berdoa di setiap kegiatan. Ketiga, kreatif. Keempat, meminta keterlibatan orang tua untuk
mendampingi anak saat membuka media pembelajaran TikTok yang kita buat. Dan yang kelima, anjuran untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Pemecahan isu yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nilai aneka yang ada di dalamnya yaitu melaksanakan kegiatan tepat waktu. Membaca doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyajikan konten yang tepat sasaran, memaksimalkan media yang telah dibuat, dan memaksimalkan jam pembelajaran. Isu yang terakhir yaitu melaksanakan penilaian dan evaluasi. Yang pertama, membuat indikator penilaian. Yang kedua, melaksanakan penilaian secara objektif, tidak membeda-bedakan peserta didik. Yang ketiga, penilaian dan evaluasi harus transparan dan diketahui oleh peserta didik. Yang keempat, menyesuaikan penilaian dengan kemampuan siswa. Kelima, menyampaikan hasil penilaian dan evaluasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.